kan dipisahkan gitu ya. Nah, barang yang datang, ditaruh di luar apotek sebelum diperiksa ya. Jadi alokasi penyimpanan untuk kardus kosong juga harus, dirapihkan ya sekurangnya jadi bisa dilihat kan penataan dari ruang, peracikan tersebut ya. Jadi ruang untuk, penyimpanan kardus kosong juga, harus disingkirkan, jangan menumpuk di ruang peracikan, biasanya langsung taruh ke gudang atau, bila perlu, disusun sementara gitu ya. Nah, untuk yang berikutnya, penyimpanan obat. Nah, untuk peletakan lemari pendingin biasanya dekat dengan stop kontak gitu ya. Tapi jarak antara kulkas dengan dinding tuh juga harus kita kasih space ya. Jangan nempel banget ya. Soalnya kulkas itu kan mengeluarkan panas ya di bagian belakang. Kalau terlalu rapat itu cepat rusak. Minimal kita harus eh, kasih batas itu setengah tangan kita ya atau, kurang lebih harus 10 senti. Jadi emang harus, jangan mepet banget sih ya kalau ada kulkas sebenarnya. Tapi kalau kulkas sekarang bisa dipepetin gitu ya. Padahal dia untuk mengeluarkan panas itu agak berbahaya juga ya. Jadi emang harus ada space di belakangnya gitu ya. Nah ini juga untuk pengaturan, obat-obatan yang di kulkas pun juga harus diatur mana yang di bagian bagian lengan nih. Biasanya kan yang ringan-ringan nih. Biasanya ampul atau vial ya di bagian, lengannya. Tapi kalau untuk botol-botol atau misalnya, yang supos itu di dalam ya. Dan ini di apa, ada, eee, kartu stoknya juga ya. Ya di dalam itu juga kita sertakan di kotaknya itu ada kartu stoknya juga. Jadi memang harus, disimpan di lemari dengan tapi ditata dengan rapi. Kalau misalnya berantakan, nah ini juga harus sering-sering dicek nih. Ini mungkin sepele tapi, kadang-kadang sering terjadi juga apa, suka naruh minuman atau, ini misalnya Aqua atau misalnya minuman, bersoda gitu ya, ditaruh di kulkas obat nih, supaya dingin deh, nanti diminum lagi ya. Itu padahal kan untuk obat. Kalau seharusnya di farmasi tuh nggak mau ya bareng sama minum sama di dalamnya ada obat-obatan, harusnya, kosong hanya, ruang untuk obat-obatan saja ya. Nah pengaturan penyimpanan teratur, dengan pintu kaca dapat memudahkan pemilihan obat yang benar. Nah itu juga kalau, ada showcase juga, nah itu kan harus terpisah biasanya ya. Nah, pendingan itu barang persediaan dan lemari pendingin untuk item obat yang siap diserahkan, ya. Kalau ini ada 2 lemari pendingin ya, tapi ini kan juga memerlukan biaya ya, biasanya cuma satu kulkas aja sebenarnya cukup gitu ya. Kecuali di rumah sakit mungkin karena item obatnya banyak ya, cuman kalau di apotek mah cukup, lemari pendingin yang kecil saja itu ya. Nah, untuk penyimpanan kadang-kadang kita perhatikan misalnya ada, high alert nih. Nah ini biasanya di puskesmas yang sering dipasang high alert, kalau untuk apotek Kimia Farma pernah saya lihat juga ya ada, desain high alert ya. Dan ini juga, harus perhatikan jenis sediaan kalau seperti kemarin kan untuk yang, Lasa sama high alert itu harus ada penandaan khusus, jadi tidak salah ambil obat ya. Apalagi yang hampir-hampir mirip nih. Terus juga di ruang penyimpanan itu juga harus, kita pantau suhu ya, misalnya harus di bawah 25 derajat kan, sekitar 23 ya. Kelembabannya juga harus diperhatikan juga untuk vaksin, ya. Nah, penampilan untuk ruang, napsa kalau sekarang model yang kuncinya nggak kelihatan, di luarnya ada pintu tertutup lagi, tapi nggak terkunci ya. Jadi kayak kita buka rak ya, di dalamnya ada, kuncinya juga. Kalau yang mode zaman dulu kan langsung nggak ada tutupan luarnya ya, langsung ada kuncinya. Nah itu kuncinya tidak boleh tergantung di lemari, nafsa, harus kuncinya disimpan oleh apoteker atau juga yang didelegasikan, petugas yang dipercaya yang didelegasikan untuk mengambil psikotropik narkotik tersebut ya. Karena ini, merupakan tanggung jawab dari apoteker, kehilangan, 1
alat psikotropik narkotik itu bisa urusannya dengan pidana di sini ya. Jadi harus emang harus selalu dikunci ya. Nah juga tiap-tiap itu harus dilengkapi dengan kartu stok. Kartu stok bisa berupa hard file ini, penting harus ada, siapa yang mengambil dan juga yang, naruh stok itu harus ada tanda tangannya. Ya kadang-kadang orang lupa nih kalau nggak pakai paraf belakangnya. Jadi kita nggak tahu nih siapa yang menambah, kadang-kadang pengurangan kan, saking buru-burunya secara manual biasa, kalkulator gitu ya untuk mengurangkan aja pasti ada kadang-kadang, nggak sama ya, salah untuk mengurangkan. Nah itu nanti dilihat parafnya siapa, oh ini salah ngurangin di sini. Itu juga kita nanti harus, bandingkan dengan stok yang, computerized. Jadi ada 2 kartu stok secara fisiknya dan juga yang di, ruang, di komputer tersebut ya. Nanti pas stok openan baru kita, ada pencocokan. Nah, ini contoh cara penyimpanan obat dan bahan medis bekas pakai ya. Jadi khusus untuk obatan sendiri ya, untuk emergency kit, terus, untuk yang di gudang ya bila perlu kita menggunakan palet ya. Palet itu yang di bawah itu ya. Nah ini palet ada yang model yang biru ini biasanya paletnya, plastik, ada yang kayu, tapi kayu lebih murah ya. Kayu lebih murah tapi memang, karena kayunya tidak kualitasnya ya, untuk peti kemas biasanya kan tidak terlalu bagus, nah itu sering, rapuh juga ya. Walaupun obat dalam bentuk dus, outer box nih kita bilang ya. Jadi box dalam bentuk yang, duplex itu, karton tebal, itu tetap tidak boleh kontak langsung dengan, lantai ya. Karena, itu kan kelembaban beda ya, takutnya malah rusak. Jadi memang harus kita menggunakan palet ya untuk dia bawahnya sebelum, kita naruh barang tersebut ya. Terus juga biasanya reagen-reagennya dipisahkan ya, terus juga, untuk, barang-barang yang lain juga kita pisahkan gitu, tapi ditandain ya. Nah ini contoh cara penyimpanan, berdasarkan, obat jadi, eee eee, kedudukan obat bisa dilihat nama obatnya, kadaluarsanya ya biasanya. Untuk obat yang high alert sama non, alert atau juga yang, psikotropik narkotik misalnya juga harus ada penandaan khusus. Begitu juga untuk yang, ampul-ampul nih ya, atau untuk, sediaan inhalasi juga biasanya kan tandain khusus ya. Nah, khusus untuk vaksin ya, vaksin itu ada, kulkas, kayak seperti chiller ya, bukan di lemari pendingin juga ya. Karena dia, suhunya tuh harus, di bawah 2 sampai 8 derajat ya, biasanya di tengah-tengah freezer. Nah ini kalau, freezernya memang harus kondisi, eee, bisa ada yang dengan bunga es, ada yang enggak sih modelnya. Kalau nggak bunga es kita pakai ice pack biasanya, ya. Jadi ini kalau di puskesmas sekarang harus pengelolaan, sediaan vaksin mereka juga harus ini, tanggung jawab kita farmasi ya. Kalau dulu kan, diserahkan ke bidan atau mantri atau ke perawat. Kalau sekarang vaksin yang mengelola atau yang menyimpan dan mengedarkan itu harus apoteker atau tenaga farmasi ya. Jadi kita kerjaan nambah nih kata petugas puskesmas ya. Kemarin saya ikut, Ukom ya, eee pas pembekalan materi itu ada orang, dia sudah cukup, praktisi di apotek ya, kepala instalasi juga kepala puskesmas, dia tahu tuh. Jadi harus yang dilakukan dia, apoteker di puskesmas pengelolaan vaksin nih biasanya, eee, bukan kita, nah sekarang diserahkan kepada farmasi katanya. Nah, untuk vaksin itu kan tidak boleh dia tidak tahan terhadap pemanasan ya. Kalau itu kan nanti akan rusak ya. Biasanya di vaksin tersebut juga ada, terlihat kejernihan ya, kalau vaksin bisa dipakai atau tidak itu dari kejernihan vaksin tersebut ya. Nah ini ada penandaannya, kalau dia masih jernih, ada,
kotak seperti lihat ya, yang A sama B ini yang vaksin yang masih bisa dipakai. Jadi dalam keadaan jernih dia terlihat batas-batasnya ya, kotak, segi 4 di dalamnya dan juga di luar ya. Kalau untuk yang tidak terlihat sudah keruh, juga, sudah tidak bisa terlihat, nah itu, tidak boleh dipakai, berarti vaksin tersebut sudah kadaluarsa ya. Nah, ini mungkin ada yang pernah lihat di puskesmas ya, seperti lemari pendingin untuk daging ya, atau frozen food, ada yang pernah lihat ya? Model bukaan seperti ini kan? Nah ini, biasanya di puskesmas ada seperti ini. Terus saya pikir itu nyimpen apa pasir, oh ternyata, untuk nyimpen vaksin. Kalau ini kan untuk, eee, apa, frozen food atau daging ya. Nah ini kalau ini biasanya ada, eee, apa, batu esnya juga ya atau, di sisi-sisinya itu juga ada, apa, bunga esnya juga ya di sini. Ya jadi harus, dilihat, pemeliharaan harian, bulanan juga ya, harus, sering-sering, apa, setiap minggu mesti dikontrol keadaan vaksinnya ya. Berarti memang harus di 24 jam harus nyala nih lemari pendinginnya. Nah, lemari obat terkontrol ya, itu tempat penyimpanan obat terkontrol yang benar-benar menimbulkan kesan melihat persediaan dengan jelas, ya otomatis kalau berantakan ya. Nah ini harus juga kita, buat serapih mungkin untuk penyimpanan obat tersebut ya. Dan juga disusun dengan baik dan, bisa terlihat ya, mudah terlihat kalau misalnya bolak-balik dulu kan nih, obat apa sih, kan kita mau nggak mau ambil lihat yang, lebih jelas lagi ya. Kalau perlu memang dikasih labeling di sini. Sisa dan pengembalian. Untuk penyimpanan obat kadaluarsa dapat memungkinkan persediaan obat jika disimpan di daerah yang sama. Biasanya dipisahkan langsung kalau udah expired, sementara mungkin ditaruh satu dus dulu ya di bawah rak, biasanya kita kumpulkan di situ, tapi harus tertutup. Bahkan, saya pernah lihat juga di apotek kimia, "Mana baru obat yang sudah keluar?" "Ini Bu, di bawah di Bu." Kita masukkan ke dus dulu, nanti, dikumpulkan dahulu katanya. Kan nggak mungkin satu persatu kita musnahkan. Jadi, setiap bulan nanti kita kontrol berapa, bahkan kalau pemusnahan mungkin 6 bulan sekali ya. Itu juga untuk pemusnahan juga harus lihat, kalau bukan psikotropik narkotik cukup kita PAP, sesama, TTK di situ. Cuman kalau ada nafsa, nah itu harus mengundang dinas kesehatan atau Badan POM sebagai saksi kita sudah memusnahkan nafsa ya. Nah ini, eee, bahkan juga harus, dipertimbangkan untuk membuat ruang yang terpisah. Nah, pemisahan dari stok ya. Penggunaan pemisah rak pada, memastikan produk yang berbeda ya. Otomatis kan kalau misalnya disusun nggak ada pemisahnya, nah ini, berjejer tapi, biasanya ada kotak-kotakan lagi ya. Kalau yang model rak, cuman, dia nggak model rak laci yang ditarik itu, nah ini biasanya harus pakai kotak mika atau pakai kotak aluminium foil ya untuk, naruh obat-obatan tersebut. Kadang-kadang kalau cuma disusun ini kesenggol jatuh, tercecer gitu ya. Jadi lebih baik sih memang kita harus menyediakan kotak mika atau kotak, bentuk aluminium ya, bukan alum foil ya, aluminium yang kayak seng itu ya, kayak cetakan, kue itu tahu ya. Nah itu buat, rak-raknya apa, tempat obatnya seperti itu ya. Kalau bagus dia punya mika yang ditarik, tapi kan mahal ini biasanya obat-obatan apa, rak-rak model ditarik yang, model mika tersebut. Jadi ya kalau mau hemat budget ya kita pakai model mika atau pakai, model kotak dari, aluminium ya, kayak kayak seng gitu ya, seperti, cetakan, kue ya. Nah kotak buat kotak kayak gitu. Jadi lihat, eee, dalam penyediaan kita mau pakai lacinya apa juga harus diperhitungkan juga ya, dari segi biaya juga ya. Raknya pun, kalau perlu,
harus bagusnya memang rak kayu dan depannya ada kaca-kacanya gitu ya. Kalau seandainya nggak pakai kaca pun dia harus, dikondisikan harus bebas debu di situ, ya. Obat-obatan nggak boleh kena debu, ya. Nah, penempatan stok ya, stok ini juga, kita harus, berdasarkan alfabet atau juga sistem, berdasarkan terapi-terapi ya, misalnya khusus DM untuk, pneumonia ya, lebih bagusnya gitu sudah disimpan seperti itu ya. Nah ini kalau karyawan baru memang harus hafal tata letak obat dulu ya, tapi biarpun sudah hafal tetap aja pasti ada kemungkinan salah, ngambilnya ya. Kalau udah banyak, waduh obat ini depan mata kadang-kadang nggak kelihatan gitu, obat ini mana ya? Kadang-kadang memang harus ada 2 orang yang, checker juga ya kalau kita udah, ngerjain sendiri, wah luar biasa itu. Nah, area pasien, ya. Pasien tidak yakin di mana harus berdiri sehingga, percakapan dapat didengar. Nah, misalnya, eee, kadang-kadang ruang konsul apotekernya itu kan, antara kasir sama ruang konsulnya itu cuman beda bangku doang ya, beda meja, beda bangku, kadang-kadang ada yang pakai SCAT juga, bagus kalau sudah ruangan khusus tersendiri ya. Jadi memang, bisa konsultasi di situ ya. Nah, untuk ke pasien kan juga kita nggak tahu kondisi pasien kan, siapa tahu pasien HIV dia, ya kan, siapa tahu juga pasien TB ya, atau, kalau lansia nggak masalah atau DM ya, itu kan juga harus membutuhkan privasi juga ya. Nah, pasien yang menunggu tidak boleh berdiri di meja sehingga dapat secara mendengar percakapan rahasia ya. Misalnya lagi ngantri terus orang berdiri dekat kita kan nggak enak juga itu ya, dilihatnya ya. Jadi, biasanya dikasih nomor juga ya. Nah, antrian kecil dapat menyebabkan kebingungan dapat mengalihkan perhatian, keduanya ya, antara pasien dan staf. Ya memang harus diberikan nomor ya. Jadi ada dia nomor sekian baru dia berdiri gitu ya, itu lebih rapi ya. Lebih ya. Nah, penerimaan resep dan pemeriksaan klinis ya. Misalnya diarahkan dalam proses peracikan ada percakapan antara apoteker dan pasien, biasanya mengidentifikasi pernyataan awal sakitnya apa ya, kalau dia biasanya kan ada, kalau K24 ya, suka lihat nggak, pemeriksaan tensi gratis, cuman kalau misalnya untuk, cek kolesterol atau DM bayar 10.000 ya, nanti apoteker yang, melakukan gitu ya. Kalau sudah ada konsultasi itu biasanya dianjurkan, minum obatnya atau misalnya suplemennya ya, itu bisa juga. Nah, kan semua misalnya pasien yang datang kan tidak semua bisa ngomong, nah itu harus ada pensil dia mau bicara apa gitu ya, dan mempertimbangkan untuk membawa pasien yang mungkin mengalami kesulitan komunikasi ya, kadang-kadang kalau panik kan, "Ingat apa itu obatnya apa?" Ya apalagi ajaibnya mereka cuman bawa sepotong, strip kecil ya. Kalau sudah terbiasa tahu itu obatnya misalkan, "Oh ini obat ini," ya kalau misalnya enggak itu PR banget ya, "Obat apa ini ya, yang punya kemasan seperti ada strip ijonya yang ini kok bukan?" Gitu. Nah itu nebak-nebak lebih bahaya, itu lebih baik kalau itu kita langsung tolak ya daripada ragu-ragu, daripada nanti dia salah obat kan. Nah untuk labeling obat ya, setelah dilakukan kan dipisah obat yang dalam putih, yang itu biru kan. Pasien pun juga harus diinformasikan juga nih yang biru untuk obat, luar, yang putih untuk obat dalam ya. Nah, ini juga harus diperhatikan, cara, pas ngambil obat juga ya, apakah ada, kontraindikasi atau misalnya ada, efek sampingnya gitu ya. Nah, kalau sekarang sistem pakai barcode nih, kalau barcode cuman, kita scan doang, nah itu juga langsung terlihat ini obat, eee, udah kadaluarsa atau bukan, nomor batch-nya berapa ya, itu juga sudah terbaca dengan sistem barcode tersebut. Nah, ini kalau pasien dapat minum obat yang salah, terbentuk obat lain ya, pasien mungkin, tidak minum semua obat yang diresepkan. Ya ini misalnya juga kumpulan obat-obatan ditunggu disimpan di berbagai, lokasi apotek, misalnya kulkas lemari obat. Memang kadang-kadang
nggak dipesan, BPJS biasanya mungkin stoknya kosong. Nah, itu mungkin baru ada lagi bulan depan selesai juga. Nah, itu harus, dipisahkan juga ya. Jadi harus, resepnya juga dipisahkan dari kantong obat supaya kita, pemisahan, itu dengan pasien nggak sulit nantinya. Perlu tempat penyimpanan rak yang terpisah untuk urban dispenser yang memerlukan diskusi lanjut ya. Ini perlu rak lagi jadinya ya, kalau misalnya daripada tumpuk di, meja lebih, rentan ya, untuk dipakai orang tersalah ngambil ya. Nah, penyerahan obat ya, biasanya ada, penerimaan resep dan, penyerahan obat, itunya ada pelang khusus kan ya. Biasanya kalau yang itu, dekat kasir, nah itu yang dekat ruang konsultasi kalau, berdampingan ya, ruang konsultasi dengan ruang, kasir itu berdampingan biasanya, penyerahan obat di dekat, apotekernya juga ya, yang mau cuman batasan cuman mika doang gitu ya. Jadi saat menyerahkan pun juga ada apotekernya juga yang mendampingi di situ biasanya ya. Nah, untuk, eee, penyerahan obat misalnya kita, khususnya misalnya di puskesmas untuk vaksin ya cara kita pakai kotaknya kotak apa kan nggak mungkin pakai kotak buat RS apa, es Mambo itu kan ada kan yang model gitu, enggak. Gini kok kita kontainernya khusus nih, pernah lihat nggak zamannya Covid ya, model-model kotak biru gini kan ya. Terus juga yang untuk, ampul-ampul vaksin tuh, yang kotak yang, lebih kecil lagi, vaksin carrier yang 2,6 liter nih, ya. Nah itu udah dikondisikan di situ, suhunya, dingin. Kalau misalnya cara yang carrier 2,6 liter biasanya dimasukin yang vaksin carrier yang makin yang besar ya, bisa vaksin carrier yang 0,5 atau yang, nomor yang 3 liter ya, tergantung dari kebutuhan nih. Jadi dan juga ada, cold, box, beda ya antara cold box dan cool box itu beda ya. Nah ini juga harus ada indikator, bukunya juga ya, terus juga ada termometer digitalnya juga, bahkan ada, pendinginan juga atau coolant agent-nya, bahkan juga ada ada aspek-aspek namanya coolant pack nih. Ini juga ukurannya bermacam-macam ya. Nah yang penting kalau, kita bawa vaksin bisa pakai alat cold pack atau cool pack. Bedanya apa ya, kalau alat yang cold pack itu ya, dia seperti ada, atap plastiknya ini langsung dimasukin ke freezer ya, tapi berarti ini ukurannya nggak besar nih, eee, dibekukan selama 12 jam, suhunya -5 nih ya, atau, atau 2 dalam freezer. Ada, yang lebih dingin lagi pakai cool packs ya, ini mungkin, pakai, seperti ice pack juga ya. Kayak bikin es mambo nih, kotak plastik berisi air yang didinginkan, selama lebih dari 12 jam, suhunya lebih dingin lagi, -3 sampai, 20 derajat ya. Jadi ada cold pack dan cool packs ya. Ini hanya beda di suhu saat kita mau mendinginkan ya. Kalau berarti lebih dingin yang cool packs dibanding yang cold packs ya. Nah, untuk pengecekan akhir dan konseling pasien ya memang, eee, cekernya juga berbeda dan juga yang menyerahkan sebenarnya sih, dicek lahirnya memang, apoteker juga yang menyerahkan juga ya. Nah ini misalnya, untuk obat yang dibagi ke pasien kan harus akurasi ya, memang harus, diserahkan, eee ke pasien yang belum dibuka harus harus tersegel harus tertutup rapat dan juga tersegel. Nah, kalau sekarang kan nggak ada plastiknya tuh ya, kadang-kadang cuma dikasih apa, klip plastik, saya paling sebel juga sih. Sebenarnya kalau kantong plastik yang putih kecil semua sih memang sih nggak bagus juga kalau kita menganut, green, environment ya. Tapi kan kalau cuma dikasih, per klip plastik malah kadang-kadang tercecer itu ya.
Menurut saya sih pakai plastik nggak apa-apa kalau di apotek ya, yang kecil itu. Kalau misalnya cuman pakai, karena kita harus free,